PT Utama Radar Cahaya Terbuka kegiatan usaha utama bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi, freight forwarding, berkedudukan di Jakarta Pusat. Penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 150 juta saham baru dengan nilai nominal Rp25. Setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran harga penawaran sebesar Rp110 sampai dengan Rp150. Setiap saham, perkiraan jumlah seluruh nilai penawaran umum ini adalah sebesar Rp16.500 juta sampai dengan Rp22.500 juta dengan penjamin pelaksana emisi efek PT Elite Sukses Sekuritas. Rencana penggunaan dana 1, sekitar 75,17% akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk bekas. 2, sekitar 9,22% akan digunakan untuk modal kerja atau operasional expenditure (OPEX). Perseroan 3, sekitar 7,59% akan digunakan untuk pembelian persediaan suku cadang dari pihak ketiga. 4, sekitar 2,99% akan digunakan untuk pembayaran angsuran sewa lahan parkir baru selama 2, sekitar Rp550.800.000. 5, sekitar 2,20% akan digunakan untuk biaya balik nama 27 armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp351 juta dan digunakan untuk biaya kir 27 unit armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum yakni sekitar Rp54 juta. 6, sekitar 1,70% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru berupa pagar, jalan masuk, pos keamanan, pengerasan area parkir serta pemasangan instalasi listrik maupun saluran air dengan biaya sekitar Rp314.200.000. 7, sekitar 0,37% akan digunakan untuk pembelian alat GPS untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Isigo Indonesia. Dan 8, sekitar 0,76% akan digunakan untuk pembayaran asuransi TLL untuk 27 unit truk dengan pihak ketiga, yaitu PT Asuransi Sinarmas sebesar Rp139.535.000. Ini dia porsi pemegang saham setelah melakukan penawaran umum sebagai berikut. 1. PT Gelora Rimba Jaya akan memegang sekitar 77,92%. 2. Aditya Chandra Wijaya akan memegang sekitar 2,08%. 3. Masyarakat akan memegang sekitar 20,00%. Kemudian kita lihat dari laporan posisi keuangan. Jika dilihat aset perseroan sangatlah sedikit per tanggal 31 Januari tahun 2022 hanya Rp2.840.134.064. Sudah pasti perseroan akan masuk ke papan akselerasi. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah saham akselerasi dengan aset kecil bakal auto reject atas dari total aset perseroan mengalami peningkatan dengan liabilitas maupun ekuitas juga sejalan mengalami peningkatan? Kemudian dari laporan laba rugi perseroan, dari pendapatan perseroan mencatatkan laba di tahun 2021 sekitar Rp3.029.717.426. Menurut Mimin ini merupakan pendapatan yang kecil. Kemudian perseroan per Januari tahun 2021 maupun 2022 juga mencatatkan laba tapi mengalami penurunan dari segi pendapatan maupun net profitnya. Sayangnya tidak ada data per kuartal, mungkin karena perseroan merupakan perusahaan baru. Kemudian dari sisi arus kas, aktivitas operasinya per Desember tahun 2021 mengalami positif, dengan arus kas aktivitas investasinya yang selalu negatif. Yang terakhir dari arus kas aktivitas pendanaan perseroan kita bisa melihat dari mana peningkatan aset perseroan yaitu dari setoran modal sekitar 7,2 miliar. Kita bisa melihat bahwa peningkatan aset perseroan bukan sesuatu yang cukup baik karena bukan dari laba bersih perseroan. Jadi gimana menurut kalian saham akselerasi ini?